Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video kali ini Umi akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat pada perpangkatan bilangan bulat. Silakan selama mendengarkan penjelasan dari Umi untuk mencatat materi yang Umi jelaskan. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat itu ada sekitar tiga ya, ada tiga sifat ya. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai hasil kali. Yang pertama ya, hasil kali dua bilangan berpangkat. Nah, untuk hasil kali dua bilangan berpangkat itu yang seperti apa sih? Oke, baik. Di sini Umi akan menjelaskan. Jadi untuk hasil kali dua bilangan berpangkat bisa dilihat di bukunya. Itu ada 5 pangkat 4 ya dikali dengan 5 pangkat 3. Nah, baik, Umi akan uraikan ya. 5 pangkat 4 berarti 5-nya ada 5 sebanyak 4 kali ya. 5-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 berarti 5-nya itu ada 3 kali. Ya, 5 kali 5 dikali dengan 5. Nah, jadi totalnya ada berapa ini? 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, berarti sama dengan untuk hasil kali dua bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian, berarti pangkatnya ini ya nak ya, pangkatnya ini 4 dan 3 ini dijumlahkan. Jadi 5 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 7 ya. Karena ini kita tadi hitung ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke rumus ya, kita misalkan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A ya, A pangkat M ditambah dengan N ya. Nah, untuk yang sifat ini ya, syaratnya adalah gini kan perkalian nak ya, perkalian ya. Nah, syaratnya adalah dia harus sama ya, A sama A, atau yang kalau bisa kita lihat di sini 5 sama 5 ya. Nah, itu. Ya, dia syaratnya harus sama. Pangkatnya terserah, pangkatnya M dan N, pangkatnya terserah beda. Jadi harus diingat ya, untuk hasil kali dua bilangan berpangkat kita lihat kalau A-nya sama ya, ini sama-sama bernilai sama seperti tadi 5, 4, 3 terserah. Kemudian ada perkalian ya, berarti pangkatnya ini ya dijumlahkan ya, M pangkat N ya. Ini rumus untuk sifat yang pertama ya. Nah, agar lebih jelasnya lagi Umi akan memberikan contoh. Silakan buka ya, di halaman 23 itu ada contoh 1.1. Contoh 1.1 ya. Contoh 1.1. Lihat di nomor 1. Nomor 1 ini 2 pangkat 2 ya dikali dengan 2 pangkat 5. Baik, kita lihat nih. Ini perkalian ya, karena kita hasil kali dua bilangan ya, bilangan berpangkat. Ini perkalian. Kemudian ya, di sini
Ya, Umi bedain warnanya. Di sini angkanya sama-sama 2. Jadi bisa kita jumlahkan pangkatnya ya. Jadi 2 pangkat 2 ditambah dengan 5. Dapatlah 2 pangkat 7. Nah, boleh sampai sini saja nggak apa-apa. Tapi bisa juga kalian uraikan lagi ya. 2 pangkat 7 berarti 2-nya sebanyak 7 kali 2 dikali 2 dikali 2 baru 3 ini ya, 4 ya, 5, 6, dan 7. Oke, kita lihat 2 dikali dengan 2, 4 kali 2, 8 dikali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64 dikali 2 itu sama dengan 128. Ya, dapatlah hasilnya bahwa 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 itu hasilnya 2 pangkat 7 atau sama dengan 128. Ya, itu kedua. Ya, contoh yang kedua itu ada 3 pangkat 3 ditambah 3, dikali ya. Dikali ya. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kemudian ditambah dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, ini gimana caranya? Caranya kita lihat di sini ya. Di sini ada 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Di sini sudah sama ya. Ada 3 ya. Ini nilainya sama-sama dianya A atau angkanya sama. Kemudian di sini juga ada sama ya. Sama-sama dikali ya. Dikali, kemudian di sini 2 juga. Nah, berarti satu-satu caranya. Ya, sama dengan ya. Oke, kita lanjut sama dengan. Ini karena sama, di sini 3, sini 3 berarti 3 pangkat 3 ditambah 2. Ya. Kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini ada pasangannya ya, sama dianya ya. Nah, berarti 2 pangkat 3 ditambah dengan 4. Nah, 3 pangkat 3 tambah 2 berarti 3 pangkat 5. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Ya, oke. Sama dengan 3 pangkat 5. Berarti 3-nya sebanyak 5 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 3. Ya, supaya tidak bingung kita kasih tanda kurung, gak masalah. Ya. Ditambah dengan ini 2 pangkat 7. Berarti 2-nya sebanyak 7 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 1 kali lagi dikali dengan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lanjut. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 berapa 27 kali 3? 3. Oke, Umi ulang lagi ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81 ya. Kemudian 81 dikali 3 dapatlah 243. Nah, tadi yang 2 pangkat 7 tadi udah dapat yang di depannya tadi berapa? Ada 128. Kita tambahkan. Ditambah dengan 128. Nah, 243 ditambah 128 hasilnya 371. Bisa kalian buka halaman 24 ya. Kita masuk ke sifat yang kedua.
Ya, kedua yaitu hasil bagi dua bilangan berpangkat. Ya, untuk yang sifat kedua ini tentang pembagian ya. Jadi konsepnya adalah misalkan nih bisa kalian lihat pada halaman 24 ya. Di sana ada 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 ya. Bisa kita uraikan. 3 pangkat 6 berarti 3 dikali 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 3. Kemudian pangkat 4, 3 pangkat 4. 3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 3. Nah, karena di sini sifatnya pembagian, maka ya bisa kita coret ya. Ya, 3 dibagi 3 habis 1 ya. 3 bagi 3 habis 1, 3 dibagi 3 habis 1, 3 dibagi 3 habis 1. Dapatlah sisanya ini 3 dikali dengan 3. 3 dikali 3. Ya, berarti sama dengan 3 pangkat 2. Ya. Atau bisa sama dengan 9. Jadi, konsep untuk hasil bagi dua bilangan berpangkat itu adalah ya, untuk rumusnya adalah A pangkat M per A pangkat dengan N sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kita pembagian ya. Pembagian itu ya bisa kalian lihat ini A-nya sama ya. A sama A. Dia harus A. Artinya angkanya harus sama. Kemudian dia ada M untuk pangkat dan juga ada N. Dia harus berbeda kayak ini tadi. Ya, ini sama-sama 3 nak ya. Sama-sama 3 nih. Ini juga sama-sama 3. Yang ini M-nya 6, N-nya 4 ya. Jadi kalau untuk hasil bagi dua bilangan berpangkat berarti pangkatnya ini ya, pangkatnya ini dikurangkan. Nah, beda dengan yang perkalian tadi ya. Kalau perkalian tadi pangkatnya harus dijumlahkan dengan syarat sama-sama angka yang besar ya, yang bukan pangkat itu nilainya sama. Misalnya nih sama-sama 3, sama-sama 2 ya, sama-sama 1. Nah, ini juga sama. Dia harus nilainya sama. Ini, lihat. Ini sama-sama 3, sama-sama 3 ya. Pangkatnya tapi yang berbeda. Kenapa? Karena ini dikurangkan. Ya, seperti itu konsepnya. Oke. Ya. Nah, di sana ada syarat. Syaratnya apa? Untuk M, N, ini ganti dulu ya warnanya ya. Di sana M untuk M dan N itu adalah anggota, ini anggota ini nyebutnya anggota bilangan bulat, di mana dan A ini A-nya ya, dan A-nya itu harus lebih besar dari 0. Kenapa harus lebih besar dari 0? Karena kita pembagian. Nah, kalau 0 dibagi 0 hasilnya 0 kan? Nah, itulah kenapa dia harus lebih besar dari 0. Misalkan nih 1 pangkat 1 per 1 pangkat 2. Atau ya, seperti itu. Ya, ini nah 1 dia harus lebih besar dari 0. Oke? Oke. Contohnya bisa kalian lihat itu ada contoh 1
1.12 ya. Contoh 1.212. Nah, di sana ada nomor 1 ya. Nomor 1, 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4. Nah, coba lihat. Di sini sama-sama 5. Berarti ya ini sama-sama 5, di sini juga sama-sama 5. Berarti syarat berdasarkan rumus terpenuhi ya, dia sama-sama bernilai A ya, sama angkanya. Kemudian di sini ada 6 dan juga 4. Berarti langsung saja nak. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 berarti ya bisa kalian tulis terlebih dahulu seperti ini, nggak apa-apa. 5 pangkat 6 per atau dibagi dengan 5 pangkat 4 berarti sama dengan 5 pangkat 6 dikurang dengan 4. Berarti 6 kurang 4 itu 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Baik, contoh yang kedua ya, yang B. Itu ada X pangkat 7 per X pangkat 3. Nah, nggak usah bingung. Mi, kok X ya? Nggak apa-apa. Ini X ini adalah variabel ya. Coba kita lihat X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 3. Jadi sama dengan X pangkat 7 dikurang 3. X sama dengan 4. Nah, itu ya untuk hasil bagi dua bilangan berpangkat. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perpangkatan dari hasil kali dua bilangan ya, yang ketiga. Halaman 25 bisa kalian buka ya. Yang ketiga, sifat ketiga adalah perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. Nah, untuk perpangkatan dari hasil kali dua bilangan ya, dia syaratnya juga berbeda ya. Coba lihat, ada di sana 2 dikali 3 pangkat dalam kurung pangkat 4 ya. Supaya nggak bingung, ya, bisa langsung kita keluarkan ya 4 ini jadi 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4 ya. Nah, untuk secara umumnya berlakunya seperti ini. Kalau untuk perpangkatan dari hasil kali dua bilangan, untuk mengidentifikasikannya, sifat ketiga ini adalah bisa kalian lihat ini dia berbeda 2 dan 3, tetapi pangkatnya nilainya sama ya. Kita masuk ke rumus supaya lebih gampang. A kali B dalam kurung pangkat N ya, sama dengan A kali B pangkat N atau A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A kali N A pangkat N dikali B pangkat N ya. Bagaimana mengetahuinya? Baiklah, Umi akan memberikan contoh ya. Contohnya tidak ada di buku ya. Contohnya ya, karena ini A dan B ya, A dan B berarti angkanya beda nak ya. Misalkan nih
berapa ya, misalkan 4 dikali 3 dalam kurung pangkat, misalkan ini pangkat 2, berarti sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya, atau misalkan seperti ini, 5 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 ya, dia dipisah seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang terakhir, yaitu perpangkatan dari bilangan berpangkat. Ya, sifat yang keempat ya, perpangkatan dari bilangan berpangkat. Masih di halaman 25. Nah, untuk konsepnya ya, konsep dari perpangkatan dari bilangan berpangkat ya, di sana ada contohnya. 5 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3 ya. Kalau seperti ini ya, berarti langsung saja nak, kalau menurut Umi ya, di buku itu terlalu ribet nak ya. Kalau Umi biasanya seperti ini, langsung saja. 5 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3, berarti 5 pangkat 4 dikali dengan 3. Kenapa dikali, Mi? Karena ini ada tanda kurung yang membatasi pangkat antara 4 dan 3 ya, jadi pangkatnya itu dikali. 5 pangkat 4 dikali 3 jadinya 5 pangkat 2 12 gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ininya ya, rumusnya ya, ada generalisasinya secara umum ya. Berarti A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N ya, ini rumusnya. Untuk A nya ya, itu tidak boleh A tidak sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0, dan N bilangan asli ya, seperti itu. Nah, kita ke contoh ya, contoh halaman 1.13. Contoh halaman, bukan halaman ya, contoh ke 1.13. Di sana ada 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, coba kalian lihat di sini ada 2 pangkat 3 dalam kurung ya pangkat 2, berarti pangkatnya kita kali. 2 pangkat 3 dikali 2 dikali sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Di 2 ini 3 kali 2 pangkat 6 dikali dengan 9. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 64 dikali 9 dapatlah 579. Oke, seperti itu. Itu yang sifat yang